sobat, kembali lagi di For Climate Podcast. Podcast yang membahas seputar iklim maritim dan juga pesisir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Giarno. Baik sobat, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisis wilayah terhadap variabel cuaca dan iklim. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bella Puspita Dewi. Dan saya Bagus Prabani Wibowo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kasih clue nih. Kita akan ada kedatangan 2 gestar, tapi kita simpan dulu ya Gus. Kita keep dulu dari teman-teman yang lain nih, biar makin penasaran ya kan? Iya bener banget Bel. Oh iya Bel, di sini apa aja nih yang mau dijelasin Bel? Nah, yang bakal kita jelasin itu adalah karakteristik dari 2 daerah nih Gus, yaitu antara daerah pantai dan juga bukan pantai mengenai parameter-parameter iklimnya. Oh gitu Bel, terus daerah mana aja nih yang mau dijadiin parameter Bel, dari daerah pantai sama daerah bukan pantainya Bel? Nah, untuk parameter-parameter iklimnya itu banyak Gus. Nanti ada hujan, ada tekanan, ada suhu, relative humidity. Dan untuk daerahnya sendiri, kita punya Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai daerah yang dekat sama pantai, dan juga Stasiun Meteorologi Citeko sebagai daerah yang tidak dekat dengan pantai nih Gus. Oh ya Gus, mungkin Bagus bisa sharing nih sama teman-teman yang lain secara umum dari kedua stasiun tersebut. Oke Bel. Jadi di sini kita bakal jelasin 2 stasiun. Yang pertama ada Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno-Hatta Cengkareng dan BMKG Citeko. Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Cengkareng berada di Gedung Tower Bandara Soekarno-Hatta dan berdiri bersamaan dengan pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta yang pertama kali pada tahun 1985. For your information, jarak dari stasiun menuju pantai adalah 12 km. Lalu kita beranjak ke BMKG Citeko. BMKG Citeko merupakan salah satu UPT dari BMKG yang berdiri pada tahun 1983. BMKG Citeko sendiri berada di Jalan Raya Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor dengan koordinat 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur dan berada pada ketinggian 977,62 meter di atas permukaan laut. Lalu jarak dari stasiun menuju ke pantai adalah 94 km. Wah, ternyata ya teman-teman, bisa kita lihat nih, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta itu lebih dekat dengan daerah pantai dengan jarak 12 km, sedangkan untuk Citeko sendiri itu lebih jauh ke daerah pantai dengan jarak 94 km. Nah, selanjutnya buat analisis kedua stasiun itu kan kita butuh data dan metode ya. Terus data dan metode yang dibutuhkan itu apa aja, Bel? Nah, betul sekali Gus, kita tentunya butuh data dan juga metode. Dan untuk kesempatan kali ini kita menggunakan data observasi dari kedua stasiun untuk periode 2017 hingga 2022 sekarang nih. Dan tentunya datanya bisa kita peroleh dari website ogimet.com. Dan untuk pengolahannya kita menggunakan RStudio nih Gus. Oh, jadi begitu, Bel. Terus kita akan Nah, untuk selanjutnya nih Gus, kita akan masuk ke pembahasan inti kita, yaitu tentang apa Gus? tentang gambaran kondisi cuaca dan lokal yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita yang kita rahasiakan tadi Bel. Nah, betul banget nih sobat. Jadi kan udah kita bilang nih di awal bakal ada gestar nih atau bintang tamu yang akan membahas mengenai parameter di kedua stasiun tersebut. Ya bagus, mungkin bisa langsung aja kita sambut nih ya. Iya, langsung aja disuruh perkenalan mereka. Ya, mari kita sambut gestar kita. Yusuf Isa Nur Muhammad dan Ilin Rizky Nur Ilahi. Halo. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada gestar kita yaitu Yusuf dan juga Ilil. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih ya Gus, gimana kabar mereka? Gimana kabar dari Mas Yusuf? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik sekali. Alhamdulillah. Ya, gimana kalau untuk Mbak Ilil sendiri, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia setiap saat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita harus
selalu bahagia ya teman-teman. Buat Betul teman-teman banget. semua juga harus tetap bahagia. Dan kita doain semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat. Amin ya Gus. Amin ya rabbal alamin. Oke, sepertinya nih dari kedua geser kita udah nggak sabar nih Gus untuk menyampaikan seputar informasi nih terkait kedua stasiun ini. Ya bener banget Bel. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan mengenai parameter iklim di Stasiun Meteorologi Citeko yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yusuf. Apakah Yusuf udah siap? Siap Bella. Oke, Yusuf, kali ini kan pertama nih kayaknya Yusuf bakal berbicara tentang hujan, suhu, tekanan, dan juga RH. Nah, Sub, untuk hujan dan suhu di Stasiun Meteorologi Citeko ini kira-kira gimana nih? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bella dan Bagus telah memberikan kesempatan untuk kita saling berbagi informasi terkait informasi iklim dan lainnya. Lalu untuk hujan di Stasiun Meteorologi Citeko, berdasarkan data curah hujan yang diamati oleh stasiun meteorologi ini dari tahun 2017 hingga 2022 menyatakan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5.800 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 2.800 mm. Untuk profil suhunya sendiri dapat dilihat di grafik. Kecenderungan suhu udara menurun dari tahun 2017 hingga 2018. Lalu terjadi peningkatan lagi secara drastis di tahun 2019 mencapai suhu 21 derajat 82 Celcius dan mulai menurun lagi pada tahun 2020 hingga tahun 2021, lalu meningkat lagi pada tahun 2022. Begitu Bila. Wah, sangat informatif sekali ya Yusuf untuk informasinya. Memang jelas ya teman-teman, kita lihat di grafiknya pun ini terjadi kenaikan dan juga penurunan baik untuk parameter hujan maupun parameter suhu. Nah, untuk selanjutnya nih Sub, ada tekanan dan juga relative humidity atau RH. Nah, untuk kedua parameter ini gimana nih Sub? Oke Bella, untuk tekannya sendiri berdasarkan tren itu trennya menurun, namun ada lonjakan di tahun 2019 yang bernilai 904,5 hektopascal. Itu tertinggi di antara 2017 sampai 2022. Sedangkan untuk nilai terendahnya terjadi pada tahun 2022 yang bernilai 903,3 hektopascal. Lalu untuk RH-nya sendiri berkisar antara 85 sampai 87%. Untuk kelembapan tertingginya terjadi pada tahun 2020 sebesar 86,8%. Lalu untuk kelembapan terendahnya terjadi pada tahun 2019 yang bernilai 83,6%. Wah, jadi gini ya teman-teman, bisa kita lihat nih untuk tekanan sendiri itu terjadi peningkatan pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2019 untuk RH-nya mengalami penurunan. Iya bener banget Bel. Terus kan tadi udah dibahas nih 4 parameter dari stasiun meteorologi Citeko. Sekarang kita beranjak nih menuju ke stasiun meteorologi Soekarno-Hatta yang bakal dijelasin sama Mbak Ilil. Gimana Mbak Ilil parameter-parameter yang ada di stasiun meteorologi Soekarno-Hatta? Jadi, terima kasih dulu ya saya ucapkan ke Forklim Podcast sudah mengundang saya juga untuk menjelaskan tentang parameter iklim yang ada di Stasiun Soekarno-Hatta. Jadi meteorologi Soekarno-Hatta. Jadi di sini parameter yang digunakan sama seperti Stasiun Citeko, yaitu ada suhu, curah hujan, RH dan tekanan. Jadi yang pertama ada parameter curah hujan di mana dari tahun 2017 hingga 2022 terdapat curah hujan tertinggi, yaitu pada tahun 2020 mencapai 1.700 mm. Lalu untuk terendahnya terjadi pada tahun 2018 sebanyak 790 mm. Sedangkan untuk suhunya, pada suhu ini dari tahun 2017 hingga tahun 2022 suhu tertingginya terdapat pada tahun 2017
di mana mencapai hampir 28 derajat Celcius. Dan untuk suhu terendahnya terjadi pada 2022 mencapai suhu 27,4 derajat Celcius. Oke Ilil, berarti kan tadi udah dijelasin nih dua parameternya, yaitu suhu sama curah hujan. Terus ada lagi nih parameternya, yaitu parameter tekanan sama parameter relative humidity atau kelembapan. Bisa dijelasin nggak Mbak Ilil itu gimana? Nah, untuk grafik tekanannya dari tahun 2017 hingga 2022, di sini tekanan tertingginya terdapat pada tahun 2019, di mana mencapai 1010,8 hektopascal, dan sedangkan terendahnya terjadi pada tahun 2022 dengan angka 1009,3 hektopascal. Sedangkan untuk kelembapan udara atau RH dari tahun 2017 hingga tahun 2022 itu berkisar antara 75 hingga 81%, di mana RH tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 80,5%, dan untuk kelembapan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 75%. Oke, terima kasih Mbak Ilil tadi yang udah jelasin 4 parameter, yaitu suhu, curah hujan, tekanan, sama relative humidity atau kelembapan dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi, Bel? Oke Gus, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan windrows terhadap unsur-unsur iklim dan cuaca di kedua stasiun tersebut. Jadi bakal ada perbandingan nih Gus. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Yusuf. Gimana nih Suf terkait hubungan antara angin dan juga RH per jamnya antara kedua stasiun tersebut? Oke teman-teman, dari windrows yang ditampilkan terlihat pada sore hari hingga malam hari dari pukul 15.00 sampai 00 arah angin dominan dari barat daya dengan kelembapan tertinggi terjadi pada pukul 00 sebesar 83,3%. Sedangkan pada pagi hari angin dominan bergerak ke timur laut dengan kelembapan hingga 72,1%. Lalu di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta di sore hari angin dominan mengarah ke timur laut dengan kelembapan tertinggi pada pukul 21.00 sebesar 89,9%. Lalu untuk pada pagi harinya angin dominan bergerak dari arah timur laut dengan kelembapan pada pukul 9 pagi hingga bernilai 67,6%. Lalu untuk hubungan antara angin dengan suhunya di per jam, dari grafik suhu terlihat pada malam hari yaitu sejak pukul 15.00 hingga 00 arah angin dominan dari arah barat daya dengan suhu terendah pada pukul 00 yaitu 26,4 derajat Celcius. Sedangkan pada pagi hari suhu tertinggi pada pukul 06 berkisar antara 29,3 derajat Celcius. Lalu di Stasiun Soekarno-Hatta pada sore hari dan hingga malam hari suhu tertinggi adalah 30,3 derajat Celcius, dan pada pagi hari suhu tertinggi adalah 27,7 derajat Celcius. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh hubungan antara angin dengan RH per jam di Stasiun Meteorologi Citeko sama Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, dan juga hubungan antara angin dengan suhu per jam di Stasiun Meteorologi Citeko dan Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita beranjak nih ke hubungan antara angin dengan RH per bulan dan hubungan antara angin dengan suhu per bulan yang akan dijelaskan oleh Mbak Ilil. Gimana Mbak Ilil? Oke Mas Bagus, selanjutnya ada grafik
windrows antara angin dengan RH, di mana pergerakan angin per bulan ini terjadi pada bulan Desember dengan RH tertinggi 79,9% dan angin bergerak dominan ke arah barat laut, barat dan barat daya. Sedangkan untuk RH terendah terjadi pada bulan Agustus di mana mencapai 76,4%. Dan angin yang bergerak ke arah barat daya dan mulai diikuti ke arah timur laut hingga tenggara. Selanjutnya untuk angin grafik windrows di stasiun Soekarno-Hatta pada bulan Oktober dan November, angin didominasi ke arah barat daya dengan RH tertinggi terjadi pada bulan November hingga 76,1%. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, angin bergerak ke arah barat daya, barat dan barat laut dengan RH tertinggi sebesar 83,1% terjadi pada bulan Februari. Untuk bulan April hingga Agustus, angin mulai berbalik arah ke timur laut, timur dan tenggara. Namun ada beberapa yang masih ke arah barat daya ya, dengan RH tertingginya itu terjadi pada bulan April hingga 79,8%. Sedangkan terakhir pada bulan September itu angin bergerak sepenuhnya ke arah barat daya dan timur laut dengan RH 73,5%. Untuk selanjutnya hubungan antara suhu angin dengan suhu per bulannya. Yang pertama dari stasiun Citeko pada bulan September hingga Mei didominasi oleh pergerakan angin ke arah barat laut, barat dan barat daya dengan suhu tertinggi pada bulan Februari mencapai 27,9 derajat Celcius. Pada bulan Mei angin mulai bergerak ke arah barat daya, didominasi ke arah barat daya dan diikuti pergerakan ke arah timur laut hingga tenggara dengan suhu tertinggi mencapai 28,1 derajat Celcius. Sedangkan pada bulan Juli, Agustus dan hingga bulan September intensitasnya itu mulai berkurang karena mulai berbalik arah ke arah barat daya. Nah, untuk selanjutnya untuk stasiun Soekarno-Hatta. Pada stasiun Soekarno-Hatta pada bulan Desember hingga Maret, angin didominasi pergerakan ke arah barat laut, barat daya, dan barat dengan suhu tertinggi pada bulan Februari mencapai 27,6 derajat Celcius. Sedangkan pada bulan April, angin mulai didominasi ke arah barat daya dengan suhu tertingginya mencapai 27,9 derajat Celcius. Untuk diikuti dengan bulan Mei hingga Agustus, arah barat daya juga angin ke arah barat daya juga mendominasi. Namun ada beberapa yang mulai bergerak ke arah timur laut hingga tenggara dengan suhu tertinggi 28,2 derajat Celcius pada bulan Mei dan berlanjut hingga September. Namun pada bulan September ini angin itu ada yang ke arah barat daya dan timur laut dengan suhunya yang tertinggi mencapai 28 derajat Celcius. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai hubungan antara angin dengan parameter-parameter iklim cuaca lainnya yang ada di Stasiun Meteorologi Citeko dan juga Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Dan tak terasa nih Gus, kita udah di penghujung podcast kita nih. Iya bener banget Bel. Terus apa yang bisa kita simpulin Bel dari podcast kita kali ini? Nah, yang bisa kita simpulin nih ada beberapa poin nih Gus. Yang pertama ini mengenai unsur-unsur iklim dan cuaca nih tentunya. Jadi untuk unsur iklim sendiri, untuk tekanan di daerah pantai itu nilainya itu lebih tinggi dibanding daerah yang bukan pantai. Dan untuk parameter iklim keseluruhan, suhu dan tekanan itu berbanding lurus
dan berbanding terbalik terhadap relative humidity. Dan untuk siang hari nih, kelembapan itu lebih tinggi daripada malam hari untuk per jamnya. Dan untuk per bulannya, kelembapan itu tertinggi terjadi di bulan Desember dan kelembapan terendah itu terjadi pada bulan Agustus tuh, Gus. Oh gitu Bel, tapi aku juga mau nambah kesimpulan Bel di sini berdasarkan arah angin dan unsur iklim cuaca yang lainnya terdapat siklus diurnal yaitu berupa angin darat laut, di mana angin laut itu mulai berhembus dari pukul 6 hingga pukul 12 siang. Namun intensitas tertinggi di antara pukul 6 sampai 9 pagi. Sedangkan untuk angin darat berhembus pada pukul 15 hingga pukul 24 dini hari. Baiklah, itulah tadi kesimpulan podcast kita pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada gestar kita yang udah berkenan hadir, yaitu kepada Mbak Ilil dan juga Mas Yusuf. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton setia For Climate Podcast. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata selama berjalannya podcast. Dan saya Bella Puspita Dewi. Saya Bagus Prabani Wibowo. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di For Climate Podcast berikutnya.